Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, para pendengar yang setia di dalam channel ini, saya merasa terhormat dan saya merasa bersyukur dipertemukan dalam channel ini yang tujuan kami adalah bagaimana kita membangun kekristenan ini secara benar. Awalnya saya adalah seorang muslim, ayah saya seorang perwira di Angkatan Darat dan dari Demak, dan ibu saya dari Kartasura. Saya dilahirkan dari 6 bersaudara dan saya memiliki 4 anak, di mana saat itu saya berada di Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di sebuah kecamatan kecil, yaitu di Kutai Barat, namanya Damai. Di sana ada penginapan. Pada waktu itu saya mengalami putus asa di dalam kehidupan saya. Saya ke titik nadir di mana saya hampir bunuh diri, dan sudah bunuh diri. Artinya tali itu sudah saya ikatkan di leher saya. Saya tinggal melompat mengakhiri kehidupan saya yang beban yang begitu berat menghimpit saya pada saat itu. Dan sampai ke titik nadir, saya nggak bisa ambil keputusan. Tapi keputusan satu-satunya jalan hanya itu. Saudara, di tengah keputusasaan saya dan saya mau melompat, tiba-tiba penginapan yang saya menginap itu, korden itu terbuka, dan saya melihat Tuhan Yesus tersenyum kepada saya. Saudara tahu, selama hidup saya tidak pernah melihat senyuman yang begitu damai, sejuk, damai, dan tatapan yang begitu memberi ketentraman dalam hati saya. Dari senyuman ini, akhirnya saya pulih dalam hitungan detik. Beban saya seolah-olah terangkat. Diangkat oleh sang pemberi senyuman itu, tapi pada waktu itu saya tidak mengerti kalau ini adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah saya lepaskan dan saya merasakan damai, kemudian besok harinya saya bermain kepada teman saya, yaitu seorang Nasrani, dan saya katakan, loh, itu yang menjumpai saya. Dia katakan, tidak mungkin kamu dijumpai oleh Yesus yang kami sembah, yang Yesus yang kami puji. Kenapa? Karena saya lihat di dalam mobilmu itu selalu ada sajadah, ada Al-Quran, dan ada tasbih. Di mana di saat kamu waktunya beribadah, kamu melakukannya dengan baik. Dan saya juga tidak menyangka, siapa ini? Dia katakan, Yesus yang disembah oleh Nasrani. Selama itu saya tidak pernah melihat, mendengar, SMA juga ada teman-teman Kristen, tapi cuma begitu saja, tidak peduli dan sebagainya. Nah, ketika saya mengerti bahwa dia itu Yesus, maka waktu itu saya memutuskan saya mencari sosok pribadi ini siapa gitu, pribadi ini, Kristus ini. Saya mencari CD, saya mencari Alkitab. Dalam 2 minggu, saya putar itu kehidupan Kristus semenjak dia dilahirkan sampai dengan dia disalibkan, berulang dan berulang kali. Terus akhirnya saya mencoba mendalami, dan di sini saya menemukan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya, maka kita diselamatkan. Waduh, enak masuk di dalam Kristus itu. Hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat dalam hati kita, dan kita yakin bahwa Dia bangkitkan di antara orang mati, maka kita diselamatkan. Saudara, ini sesuatu yang dasar dalam kehidupan saya. Kalau saya dulu untuk mendapatkan kesucian dan kekudusan, maka saya harus berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan itu menahan lapar dan sebagainya. Berpuasa menahan segalanya. Tetapi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini kita diberikan jubah yang putih, jubah yang bersih. Segala dosa kita diampuni. Dan saya harus menjaga jubah itu tetap putih sampai akhir kehidupan saya. Sehingga saya mencoba menggali dan menggali kebenaran ini. Karena di dalam kekristenan ini ada sebuah kepastian. Kata Yesus, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa di sorga." Nah, di dalam kekristenan ini ada sebuah kepastian, tapi standar untuk kita masuk surga ini adalah sesuatu yang sulit tanpa kita ini mengosongkan diri kita dan Kristus menguasai dalam hidup kita, maka kita akan jatuh bangun dalam dosa. Tetapi ketika kita mengosongkan diri kita, karena kita merasa tebusan dari Tuhan, maka hidup kita bukan hidup kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, ini saya coba gali dalam kehidupan saya. Saya bersyukur saya mendapatkan sebuah keselamatan ini. Saudara tahu, ketika orang tua saya tahu saya mengikut Yesus, orang tua saya diundang saya balik. Ketika balik, orang tua saya, adik-adik saya, om-om saya, mengintimidasi saya. Dia katakan, "Kenapa kau tinggalkan Islam yang Bapak sudah tuntun kamu supaya kamu menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan terutama kalau papa mati, mamamu mati, akan berdoa." Nah, bagian orang Muslim ini adalah dia menginginkan bahwa anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, sehingga orang tua investasikan kepada anaknya itu, dia mendidik menjadi anak yang soleh. Dengan harapan suatu kali nanti ketika dia meninggal, anak-anak ini akan berdoa untuk bapak dan mamanya dari siksaan kubur dan sebagainya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, pada saat saya dikatakan saya murtad dan saya menjadi kafir, saya katakan kepada ayah saya, "Bapak, kita bukan kafir dan kita bukan murtad, tetapi kita beda keyakinan." Dan ayah saya semakin marah, dan marah yang begitu luar biasa. Tiba-tiba dia cabut pistol adik saya dan ditodongkan di kepala saya. Saudaraku, ketika kita mengikut Yesus, maka satu keputusan, kita harus meningkatkan menjadikan sebuah keyakinan yang kokoh dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki keyakinan yang kokoh di dalam kehidupanmu dalam mengikut Yesus, saya yakin dan percaya saudara tidak akan goyah dalam situasi, kondisi apapun. Saudara tetap akan bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya saya katakan kepada bapak saya, "Bapak, dalam hitungan detik, rambut saya, kepala saya, kaki dan celana saya terkencing-kencing karena ketakutan yang luar biasa." Saya katakan kepada bapak saya, "Sekalipun saya mati di tempat ini, Bapak, saya tetap melepaskan pengampunan untuk bapak-bapak yang ada di tempat ini dan saudara-saudara dan keluarga kami." Mulai ribut keluarga itu karena di sisi lain ingin melindungi saya, di sisi lain dia ketakutan dengan ayah saya. Saudara tahu, ketika saya katakan, sekalipun saya mati di tempat ini dan otak saya beramburan di meja makan ini, saya tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji, akan menjemput saya. Sekalipun dia tidak membela saya saat ini juga. Yang terjadi, saudaraku, ketika saya mengatakan dengan sungguh-sungguh keyakinan di titik itu,
kepada keluarga saya katakan, ayah saya, tiba-tiba dia peluk saya. Ketika nama Yesus didengungkan di tengah orang-orang yang belum percaya dengan sebuah keyakinan yang kokoh, nama ini yang membela saya. Akhirnya ayah saya peluk saya dengan begitu erat dan dia katakan, oke nak, kalau kamu mau menjadi orang Kristen yang benar. Tapi jangan menjadi orang Kristen, kemudian menjadi orang Muslim bolak-balik. Kalau itu kamu lakukan, maka adikmu ini akan mencari kamu kemanapun pergi dan akan ledakan kepala. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.